Konflik internal di Black Veil. Saat player tiba di Black Veil, situasi settlement berada dalam kondisi tegang. Perselisihan terbuka terjadi antara para penjaga dan pekerja. Beberapa warga mempertanyakan kehadiran orang-orang baru yang tiba-tiba diberi wewenang, sementara yang lain bersikeras bahwa perintah tersebut datang langsung dari wali kota. Ketegangan ini mencerminkan konflik yang lebih dalam. Black Veil berada di ambang kekacauan internal. Rasa saling curiga, kecemburuan dan kemarahan menjadi emosi yang dominan. Setiap orang merasa memiliki kewajiban, namun tidak ada yang mau mundur. Situasi ini menunjukkan bahwa masalah Black Veil bukan sekadar kekurangan sumber daya, melainkan kerusakan hubungan sosial yang serius. Penolakan para pekerja minyak. Player kemudian bertemu dengan Dennis Mobley, pemimpin para pekerja minyak Black Veil. Dennis secara terang-terangan menolak kebijakan wali kota baru, Trent Palmieri. Ia menganggap Trent sebagai mantan anggota Rosetta yang merebut kekuasaan secara sepihak dan membuka pintu bagi terlalu banyak orang luar hingga persediaan settlement menipis. Bagi Dennis, kehadiran player hanya memperkuat kecurigaannya. Ia melihat player sebagai alat intimidasi, bukan penengah. Dennis menegaskan bahwa para pekerja tidak akan mundur dan tidak akan menyerah pada tekanan, apapun bentuknya. Pandangan Trent Palmieri. Di sisi lain, Trent Palmieri menjelaskan situasi dari sudut pandangnya sendiri. Sejak mengambil alih Black Veil, settlement telah mengalami 2 kerusuhan besar dan kini berada di ambang perang saudara. Pemogokan yang dipimpin Dennis telah melumpuhkan produksi minyak, yang merupakan sumber energi utama Black Veil. Trent menyadari bahwa memanfaatkan Mayfly untuk memulihkan ketertiban hanya akan memperparah konflik. Ia percaya bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri krisis ini adalah membuat Dennis mundur dengan kesadarannya sendiri. Namun, ia juga mengakui bahwa akar masalahnya jauh lebih kompleks daripada sekadar politik dan kepemimpinan. Pengakuan Pauline dan hilangnya ingatan. Di tengah ketegangan tersebut, Pauline Halp mengajak player berbicara secara terpisah. Pauline mengelola restoran Black Veil dan merupakan keponakan pendiri settlement, Ted Halp. Ia mengungkapkan hal yang jauh lebih mengkhawatirkan. Hampir tidak ada seorang pun di Black Veil yang mengingat Ted Halp. Menurut Pauline, Ted adalah sosok nyata yang membangun Black Veil dari awal, namun kini keberadaannya seolah terhapus dari ingatan kolektif warga. Lebih anehnya lagi, konflik antara Trent dan Dennis tampaknya berhubungan langsung dengan amnesia ini. Mereka dulunya memiliki hubungan yang sangat dekat, tetapi kini berubah menjadi musuh bebuyutan. Pauline mencurigai bahwa ini bukan sekadar kehilangan ingatan biasa. Emosi negatif seperti kemarahan dan dendam justru menjadi satu-satunya hal yang tersisa dalam ingatan warga. Ia menandai beberapa lokasi yang memiliki hubungan dengan Ted Halp dan meminta player menyelidikinya, dengan harapan menemukan sumber gangguan yang memecah Black Veil dari dalam. Kenangan Ted Halp, Space-Time. Dengan menggunakan kemampuan space-time, player menyaksikan potongan masa lalu yang memperlihatkan Ted Halp sebagai pemimpin yang peduli pada rakyatnya. Dalam salah satu kenangan, Ted berbicara dengan Dennis tentang kondisi para pekerja minyak yang terus terluka dan terinfeksi Stardust. Ketiadaan dokter dan kebakaran di ladang minyak membuat situasi semakin buruk, namun Ted berjanji akan menemukan solusi. Kenangan lain menunjukkan pertemuan pertama Ted dengan Trent Palmieri. Saat itu, Trent telah meninggalkan masa lalunya di Rosetta. Ted menawarkan tempat di Black Veil dengan satu syarat, para penyintas lain juga harus diterima. Trent menyetujui kesepakatan itu, menandakan awal kerjasama yang dilandasi kepercayaan. Misi terakhir Ted Halp. Space-Time kemudian memperlihatkan momen paling menentukan dalam sejarah Black Veil. Ted, Dennis, dan Trent merencanakan penyusupan ke sebuah laboratorium riset Rosetta. Tempat itu menyimpan suplai medis, teknologi pendeteksi Stardust, dan peralatan penting yang sangat dibutuhkan settlement. Meskipun berisiko tinggi, Ted memutuskan untuk memimpin misi tersebut. Ia menunjuk Trent sebagai pemimpin sementara Black Veil jika mereka gagal kembali. Keputusan ini diambil demi kelangsungan hidup seluruh settlement. Namun, misi itu berubah menjadi tragedi. Di dalam laboratorium, mereka diserang oleh entitas yang tidak dikenal. Dalam kekacauan tersebut, Ted terluka parah. Ia memaksa Dennis dan Trent untuk mengambil suplai dan melarikan diri, sementara dirinya tertinggal. Dalam momen terakhirnya, ia meminta mereka menjaga Black Veil dan satu sama lain. Ted Halp tewas di laboratorium tersebut. Transcendent dan Monolith.
Kematian Ted tidak menjadi akhir. Exposure Stardust ekstrim dan pengaruh monolit menyebabkan tubuh dan kesadarannya mulai berubah menjadi transenden. Eksistensi ini menghapus ingatan tentang Ted Hulk dari pikiran orang-orang yang mengenalnya, sambil memanifestasikan ketakutan dan konflik yang terpendam. Player akhirnya menghadapi sumber gangguan tersebut di dalam monolit, di mana sebuah bos besar bernama Forsaken Giant berhasil dikalahkan. Dengan kehancuran transenden itu, pengaruhnya pun terhadap Black Veil berakhir. Ingatan yang kembali dan perdamaian Black Veil. Setelah Transcendent dihancurkan, ingatan warga Black Veil perlahan kembali. Dennis dan Trent menyadari betapa cepatnya mereka melupakan Ted, dan bagaimana paranoia menguasai pikiran mereka. Permusuhan di antara mereka memudar, digantikan rasa kehilangan dan penyesalan. Pauline menyambut kembalinya ingatan tentang pamannya. Ia merasa lega karena Ted akhirnya dapat beristirahat dengan tenang, tanpa harus terus menyiksa orang-orang yang ia lindungi semasa hidupnya. Sebagai ungkapan terima kasih, Pauline, Dennis, dan Trent memberikan hadiah kepada player. Mereka juga meminta maaf atas perlakuan buruk yang diterima player saat pertama kali tiba. Black Veil kini kembali bersatu, dibangun di atas pengorbanan Ted. Stardust Matrix dan masa depan. Setelah semuanya berakhir, Bolungfi mengungkap fungsi sebuah artefak penting yang kini dapat diaktifkan, yaitu Stardust Matrix. Artefak ini berasal dari entitas Stardust Purba dan mampu terus-menerus menghasilkan Staroid, objek yang memantulkan kehendak Stardust itu sendiri. Staroid memiliki sifat menarik original entities, makhluk dengan rasa lapar tak terbatas terhadap energi tersebut. Dengan ini, player memiliki cara baru untuk menjebak dan memburu original entities secara strategis. Stardust Matrix menjadi alat penting dalam perang melawan ancaman Stardust yang lebih besar. Burungfi menekankan bahwa tempat ini harus sering dikunjungi kembali untuk mengumpulkan Staroid baru yang terus muncul. Gaia Research Center